Semangat pagi. Kembali bersama Inspirasi Harman Dasyat. Kali ini saya berada di studio mini Auto 2000 Kalimalang. Oke, saya akan membahas untuk pembahasan kali ini adalah tentang 3 kenormalan baru. Apa aja 3 kenormalan baru itu? Yang pertama adalah new normal. Yang kedua adalah new habit. Dan yang ketiga adalah new car alias mobil baru. Oke, pertama ketika kita mencermati kondisi yang terbaru dengan adanya melonggarnya PSBB ya di DKI, dengan adanya beberapa perusahaan mulai masuk, kita mulai aktif bekerja meskipun hanya sebagian, separuh. Setidaknya itu memberikan 2 impact ya. Yang pertama, perekonomian sudah mulai menggeliat ya, ada impact positif. Transaksi sudah mulai berjalan ya. Kalau kita di dunia otomotif, jika berbanding dengan bulan lalu cukup drastis pertumbuhannya ya, pencapaian di bulan lalu dan bulan ini hampir 200-300%, karena bulan lalu benar-benar kita stuck, tidak bisa melakukan apapun. Namun di sisi yang lain, kita juga perlu waspada. Berdasarkan informasi yang berkembang bahwa kasus penyebaran COVID-19 juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya di beberapa daerah ya, baik DKI maupun di luar DKI. Dengan adanya kenormalan baru itu justru digunakan oleh sebagian orang, itu justru dianggap sebagai bahwa situasi sudah normal. Padahal maksud dari pemerintah baik pusat maupun daerah adalah bagaimana batasan-batasan yang ditentukan oleh pemerintah itu harus tetap dilakukan secara disiplin, bahkan harus lebih berhati-hati. Tapi pada tataran fakta justru jalanan semakin ramai, terus kemudian protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah justru tidak berlaku sepenuhnya atau banyak dilanggar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 kenormalan baru ya yang tadi saya sampaikan. New normal, apa sebenarnya new normal itu? Ya, kita harus benar-benar paham bahwa new normal adalah bukan hanya menganggap bahwa situasi sudah normal, akan tetapi memang batasan-batasan tentang kenormalan baru ini harus tetap kita jaga. Ya, ini sebagai sebuah gambaran ya. New normal artinya adalah aktivitas dengan menerapkan protokol baru ya. Benar-benar ini yang harus kita patuhi apabila kita berharap bahwa kasus COVID-19 itu tidak akan berkepanjangan, tapi kita bisa putus mata rantainya atau kita kurangin sehingga akan mencapai pada titik yang landai atau berkurang. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Tentu Bapak dan Ibu sekalian sudah mulai melihat ketika kita mulai bekerja, baik di perkantoran, di kantor kita sendiri, terus kemudian di perbankan, dan kita barusan melakukan sholat Jumat di masjid pun sudah ditetapkan aturan-aturan baru, seperti jarak benar-benar diatur ya. Softnya itu antar jamaah itu benar-benar diatur 1 meter, 1 meter, 1 meter, sehingga tidak saling berdekatan. Itu komitmen dari pihak masjid. Terus kemudian saya selesai sholat Jumat juga mampir ya ke bank swasta di sebelah kantor. Di mereka pun sama, ditetapkan jaga jarak. Di luar bahkan disiapkan kursi untuk pelanggan antri ketika mau masuk ke bank tersebut. Demikian pula ada di ATM-nya juga sama, ditetapkan batas antrian. Terus kemudian ada hand sanitizer di situ ya untuk kita cuci tangan, dan ditetapkan bahwa yang harus
dipatuhi oleh nasabah ketika masuk ke bank tersebut juga harus menggunakan masker, ya. Jadi kita harus bawa masker ya kemanapun kita berjalan atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya. Termasuk di auto 2000 Kalimalang ya. Dari pintu gerbang depan kita sudah menetapkan standar. Bagaimana suhu tubuh sudah dicek, terus kemudian petugasnya pun menggunakan masker dan juga alat penutup wajah atau face shield ya, itu digunakan sehingga apa? Bagaimana kita sama-sama menjaga antara pelanggan kita dan kita jangan sampai tertular atau menularkan penyakit yang sangat berbahaya yaitu COVID-19. Kenormalan baru ini benar-benar harus kita jaga ya. Jadi jaga jarak, gunakan masker ya kan. Cuci tangan baik dengan hand sanitizer maupun dengan sabun, dan juga alat makan kita di tempat kerja juga harus mulai menggunakan alat makan pribadi, termasuk perlengkapan sholat kita ya bagi yang muslim. Itu kenormalan baru yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah new habit atau kebiasaan baru ya. Ini juga kita perlu perhatikan ya. Ketika kita sudah memulai pekerjaan kita ya, terutama yang berprofesi bukan di back office akan tapi di front office dan mempunyai sumbangan terbesar terhadap perusahaan yaitu di divisi sales ya, untuk menunjang bisnis perusahaan kita harus mempunyai kebiasaan baru ya, new habit. Yang pertama adalah bagaimana kita tetap fokus untuk paling penting adalah menjaga kesehatan kita dengan pola makan ya yang sehat, istirahat yang teratur, berolahraga, dan menggunakan protokol-protokol yang tadi dijelaskan di awal. Terus kemudian yang kedua, fokus terhadap apa? Ya, fokus terhadap produktivitas. Ketika kita sebelumnya sudah WFH sedemikian lama, bagaimana ketika kita sudah ada kesempatan pemerintah memberikan kelonggaran kepada kita untuk bisa bertransaksi dan bertemu dengan pelanggan dengan protokol yang ada, kita harus menganggap atau menjadikan ini sebagai sebuah opportunity atau kesempatan. Artinya jangan sampai disia-siakan. Ketika kita sudah ada kesempatan, kita harus benar-benar extra effort ya. Tentu saja bagi penjual ada 3 hal ya yang bisa meningkatkan leverage ya atau daya ungkit penjualannya. Yang pertama adalah aktivitas prospectingnya. Ini harus ekstra maksimal. Yang kedua adalah aktivitas follow up-nya. Yang ketiga adalah aktivitas negosiasi atau interaksi dengan pelanggan sehingga meningkatkan conversion atau pembelian pelanggan kita. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana setelah kita fokus untuk sehat, produktif, juga kita harus terus, yang paling penting adalah belajar ya. Begitu banyak pembelajaran sekarang di sosial media ya, di lini masa sosial media maupun di internet luar biasa banyak ya. Ada yang IG live, terus kemudian FB live ya, yang semula untuk mendapatkan pembelajaran kita harus merogoh kocek cukup mahal, sekarang banyak yang gratis, tinggal kita mau atau enggak. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana dalam kondisi seperti ini jangan sampai kita melakukan effort sama dengan masa-masa mudah dulu, akan tetapi bagaimana kita melakukan extra effort, melakukan inovasi, dan juga bagaimana mengembangkan kreativitas kita dalam melakukan penjualan ya. Oke, setelah new normal, new habit, selanjutnya adalah kenapa kita perlu yang ketiga, yaitu new car alias mobil baru ya. Jika kita memperhatikan ya apa yang terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini kurang lebih 3 bulan, orang mulai was-was ketika harus memanfaatkan fasilitas publik dengan banyaknya penumpang, misalnya di KRL, terus kemudian di di bus Transjakarta atau di angkutan kota atau angkutan umum.
setidaknya membuat kita berpikir ulang, apakah tidak sebaiknya agar keluarga kita menjadi jauh lebih terjaga kesehatannya atau kita secara pribadi, pentingnya mempunyai mobil baru, ya. Tentu saja bagi yang belum punya mobil. Kalau yang sudah punya mobil dan kemudian dengan adanya ketetapan atau kebijakan ganjil genap yang mulai ketat menambah mobil baru, ya. Ini tentu saja ya seperti yang saya sampaikan di sini untuk bagaimana kita semakin cinta dan menjaga keluarga kita agar tetap sehat dan terhindar dari wabah COVID-19. Itu Bapak dan Ibu sekalian sedikit yang kita bahas dari channel Inspirasi Harman Dahsyat, dan kebetulan hari ini backgroundnya adalah di Studio Mini Auto 2000 Kalimalang. Tentu saja bagi pelanggan Toyota, ya kami sudah mulai buka kurang lebih satu minggu sudah cukup normal, cukup banyak pelanggan yang sudah masuk ke Auto 2000 Kalimalang karena kami tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan, jaga jarak, dan tentu saja jika Bapak dan Ibu sekalian mau servis di Auto 2000 Kalimalang, fasilitas booking akan sangat membantu. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian nggak perlu antri, bahkan ada benefit khusus ketika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan fasilitas booking. Demikian pula kondisi pemesanan mobil baru. Ada dua metode, ya. Kita sudah mengembangkan, Auto 2000 sudah mengembangkan metode digitalisasi dengan platform DigiRoom. Artinya Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu repot baik untuk melakukan pembelian mobil baru, melakukan booking service, bahkan melakukan trade-in atau tukar tambah, terus kemudian ada fasilitas hitungan simulasi kredit, semua ada di satu platform www.auto2000.co.id. Jadi sudah sangat mudah. Itu yang secara online. Secara offline pun tim Wiraniaga kami siap membantu. Ketika Bapak dan Ibu berkenan untuk kami temui atau membuat janji temu di mana, kami siap membantu Anda. Oke, itu dari Inspirasi Auto 2000 Kalimalang. Hari ini semoga bermanfaat, semoga Bapak dan Ibu sekalian sehat selalu, ya, semoga terhindar dari penyakit, tidak hanya COVID-19 tapi penyakit yang lain. Dengan cara apa? Selalu jaga jarak, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, menjaga pola olahraga, sehingga tubuh yang fit menjadi kekuatan buat kita untuk kita jauh lebih produktif. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dahsyat bersama Inspirasi Harman Dahsyat.